wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Minggu ini, Siti dan kawan-kawannya berkunjung ke tempat wisata yang ada di kota Surabaya. Nah, Siti ingin mengetahui bagaimana sih asal-usul kota Surabaya. Yuk, kita dengarkan ceritanya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya, mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Ya, aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku yang berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik-baik. Aku setuju gagasan itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan? Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura. Tentu tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu, ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya.
Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Dan jika anak-anak berkunjung ke kota Surabaya, anak-anak juga akan melihat patung sura dan buaya. Ayo mengamati, hiu sura dan buaya sepakat membagi dua wilayah. Bagian laut wilayah sura, darat wilayah buaya. Di gambar terlihat wilayah yang belum disepakati masih dalam satu kurungan ya, satu kotak kurungan. Dan wilayah yang sudah disepakati, kurungan kotaknya menjadi terbelah dua. Ayo berlatih, nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Gambar nomor 1 menunjukkan segitiga yang diarsir adalah 1/4 bagian. Kemudian nomor 2, bagian yang diarsirnya berarti 1/3. Yang nomor 3, gambar nomor 3, bagian yang diarsirnya adalah 1/2. Ayo membaca. Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini, siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan-bahan dari pasar. Ayo berkreasi. Buatlah kreasi buaya dari tanah liat, alat dan bahan. Tanah liat secukupnya, pelumas atau minyak goreng, cat, alas, triplek dan lain-lain, dan air. Langkah membuat. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Ambil tanah liat secukupnya. Lenturkan tanah liat di triplek agar lentur dan mudah dibentuk. Lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Bentuk bagian-bagian buaya seperti pada gambar 1 sampai nomor 7. Rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1 sampai 2 hari supaya tidak pecah-pecah. Amplas permukaannya supaya halus, kemudian cat sesuai keinginan dan keringkan. Pembelajaran 2. Ayo mengamati, bermain kipas angin air. Hari ini semua anak bergembira. Pagi hari mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Sumber air tersebut terletak di dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap kelompok 8 anak. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan. Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 berdiri. Anak nomor 2, 4, 6, dan 8 telentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang telentang akan tertarik dan terangkat. Permainan dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan telentang. Wah, sepertinya menyenangkan ya kalau dipraktekkan. Anak-anak, yuk kita cari informasi tempat wisata kesukaan teman-temanmu. Nah, tabelnya seperti ini. Nomor, nama temanmu, kemudian tempat kesukaan. Nah, ini adalah contoh data yang sudah didapat. Tabelnya terdiri dari nomor, nama tempat wisata, dan banyak siswa yang menyukai. Nomor 1,
Kebun Binatang Surabaya. Banyak siswa yang menyukainya adalah 12 anak atau 12 siswa. Kemudian nomor 2, Raja Ampat. Banyak siswa yang menyukainya adalah 6 siswa. Kemudian nomor 3, TMII atau Taman Mini Indonesia Indah. Banyak siswa yang menyukainya ada 2 orang atau 2 siswa. Kemudian lain-lain ada 4 siswa. Yuk, coba kamu sajikan informasi tempat wisata kesukaan temanmu dalam grafik seperti ini. Nah, anak-anak, inilah tampilan grafiknya berdasarkan data yang tadi sudah didapat. Coba amati, angka itu menunjukkan banyaknya siswa ya. Ada angka 12, 10, 8, 6, 4, 2 ya. Kemudian yang di bawah yang berwarna itu menunjukkan nama tempat wisatanya. Nah, berdasarkan data yang didapat bahwa yang menyukai tempat wisata Kebun Binatang Surabaya ada 12 orang. Lihat yang warna biru. Batas warna biru itu sampai di angka 12. Ya. Kemudian nomor 2 ada Raja Ampat yang berwarna hijau. Raja Ampat itu disukai oleh berapa orang di sini? Oleh 6 orang. Maka garis yang warna hijaunya sampai batas ke angka 6. Kemudian TMII, nama tempat wisata TMII Taman Mini Indonesia Indah. Nah, garis kuningnya sampai ke batas angka nomor 2 karena yang menyukainya 2 orang siswa. Mengerti anak-anak? Bicara mengerti ya? Selanjutnya, ayo berlatih. Lengkapilah dialog berikut dengan kata yang disediakan. Nah, lihat kolom bagian bawah, ada banyak kata-kata yang bisa dipakai untuk melengkapi kalimat di atas yang belum lengkap, ya. Nomor 1, contohnya, aku bosan terus-menerus berkelahi. Yang mana ya kira-kira? Ya, buaya. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Nah, yang lainnya silakan lengkapi oleh anak-anak ya. Ini adalah tugas yang pertama. Ya, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar fabel Sura dan Buaya. Kemudian kita belajar pecahan, menyajikan informasi dalam grafik, dan belajar berkreasi dengan bahan tanah liat atau plestisin. Nah, tugasnya adalah menjawab pertanyaan di halaman 170 sampai 171, nomor 1 sampai 5. Kemudian nomor 2, melengkapi kalimat di halaman 179 sampai 180. Dan tugas yang ketiga adalah berkreasi membuat hewan buaya menggunakan bahan tanah liat atau plestisin. Jadi kalau tidak ada tanah liat boleh plestisin ya. Paling lambat dikumpulkan sampai hari Jumat ini. Wassalamualaikum, tetap jaga kesehatan ya.